Salam cinta penuh dengan kedamaian semuanya. Kita ketemu lagi di YouTube Bunda Arsaningsih di podcast Karma dan Reinkarnasi. Waduh, mohon maaf ya, kita mulainya dibilang agak telat ya. Ya, memang telat, bukan agak lagi. Dan mohon maaf karena keterlambatannya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang masih setia untuk menunggu. Tenang, bukan karena mati lampu atau karena apa. Emang ada sedikit kendala kendala teknis yang emang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan hari ini kita akan bahas tentang proses karma, reinkarnasi, dan spiritual awakening. Cuman sebelumnya saya mau kasih disclaimer bahwa acara ini totally free, gratis, nggak usah mikir harus bayar atau gimana. Tapi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal, karena kita tahu hukumnya dengan memberi menerima, mungkin bisa berdonasi ke di bawah sini harusnya ada. Editornya udah belum ya? Sudah? Oke. Ya, editornya kayak agak ngantuk ya. Ya, oke. Jadi bisa donasi di sini. Ya, kami berterima kasih untuk semua yang sudah berdonasi. Sebelum nyapa Bunda, kasihan dari tadi Bunda nunggu kapan disapa. Cuman sebelum mulai mungkin kita lihat dulu bumpernya. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Suksemo saking semua donatur ring Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Sampun titia nyaman iki melingi. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Dari Fitran mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas uluran tangannya berbagi kepada kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Oke, udah tadi kita udah lihat bumpernya. Ya memang di sini kita akan ngomongin tentang karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kayak denger spiritual awakening kayaknya agak serem ya. Cuman apakah itu seserem judulnya? Kita tunggu sebentar lagi. Tapi sebelumnya kita sapa dulu semua penonton yang ada di rumah. Terima kasih. Gak sebenarnya kerjaan Bunda. Ya kita sapa dulu Bunda Arsaningsih. Halo Bunda. Enggak Dokter Rasto namanya kalau enggak ngejailin saya. Iya, selamat bertemu lagi Bapak Ibu di acara Karma, Reinkarnasi, dan Spiritual Awakening. Yap, ya. Spiritual Awakening. Ya. Kayaknya berat banget sih pakai Spiritual Awakening. Iya. Nggak ada bahasa Indonesianya apa? Bikin kepala agak pening sih sebenarnya Bun sama apa judulnya. Cuman ya kita coba lihat kan proses-proses yang ada di teman-teman. Karena ya kemarin sharing di grup Langkah Awal Mengenal Jati Diri ya untuk teman-teman yang belum tahu, kita memang ada kelas online yang namanya Langkah Awal Mengenal Jati Diri, dan teman-teman yang sudah ikut kelas online-nya bisa masuk ke dalam grup Telegram untuk berdiskusi lebih banyak. Ada teman-teman yang dari Soul Development Program di situ, yaitu yang udah ikut workshop dan lebih dalam lagi. Ya. Dan ada
banyak sekali teman-teman dan yang saling mau sharing. Untuk yang penasaran sama langkah awal mengenal jati diri, bisa lihat di linknya. Mudah-mudahan udah ada. Udah ya? Oh ya sudah. Ya. Jadi kita bahasnya kemarin di sana tentang spiritual awakening dan Seru ya? banget. Seru karena banget ya. banyak pengalaman-pengalaman yang tidak terjawab, dan setelah mencari orang dapatnya, oh ini adalah sebuah proses spiritual awakening, Bunda. Dicoba nyari bahasa Indonesia, mungkin yang paling nyerempet kebangkitan spiritual. Ya, biar nggak saya lidah Indonesia sih. Jadi biar nggak selimpet gitu. Enakan nggak kebangkitan spiritual dah. Nggak mau pakai bahasa Jawa? Atau bahasa yang lain? Oke, jadi untuk teman-teman kalau punya pengalaman yang berhubungan dengan proses itu, bisa chat, nanti kita bisa sharing-sharing sama-sama. Ada pertanyaan, chat juga. Ada syarat, chat juga. Tapi jangan lupa like sama subscribe juga. Nggak ketinggalan. Iya dong, pesan sponsor. Mensponsori diri sendiri. Nah sekarang udah ngomongin tentang spiritual awakening. Jadi kalau kita ngomong terbangkit itu kan kesannya sesuatu yang perlu proses lama, kan? Awakening, awake itu kan bangun. Nah itu Hansen bilang spiritual awakening artinya terbangun secara spiritual. Ya, terima kasih Hansen. Terima kasih Hansen. Enggak. Ya sudah. Ini kan dibilang terbangun secara spiritual. Seakan-akan orang tuh tidur lama, terus tiba-tiba bangun tidur, dengar alarm gitu. Alarmnya mungkin suara apalah gitu, langsung kebangun. Ternyata jeng. Ternyata spiritual gitu. Itu yang muncul di kepala saya waktu pertama kali dengar kata spiritual awakening, dan ternyata itu satu proses yang dibahas cukup banyak di luaran yang bikin penasaran banyak orang. Orang punya pengalaman-pengalaman yang nggak terjawab, dibilang itu spiritual awakening gitu. Nah, pertanyaan pertama, ada nggak sih hal-hal yang sebenarnya seperti itu tuh, Bunda? Ya, menurut saya sih namanya juga kebenaran bertingkat. Ya, kalau saya sih menghargai orang lain mengatakan itu adalah ini. Opini orang kan berbeda-beda, Dr. Asto. Jadi kita nggak harus pukul rata, semua harus mengalami begini, tidak, karena setiap jiwa itu unik gitu lah ya. Maksudnya setiap jiwa itu kenapa unik? Karena mempunyai rekaman dari proses reinkarnasi yang tentunya berbeda-beda. Ya, tapi proses seperti ini ada? Ada kalau saya lihat ya. Jadi memang proses itu ada, cuma ya setiap orang berbeda-beda dalam opini mereka mengenai spiritual awakening nih. Jadi keterbangunan. Kalau katanya ini terbangkit ya. Terbangun spiritualnya. Ya, ada nanya nih dari Kristiana Susanti. Sama nggak ya dengan terminologi hidayah? Wah, kalau itu mungkin kita harus tanya pakarnya. Mungkin kalau ada yang bisa lebih paham bisa sharing di sini maksudnya terminologi hidayah itu yang bagaimana ya, supaya nggak terjadi kesalahan. Iya. Terus ngomongin masalah tadi Bunda bilang tiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Memang sih Bunda, bahkan saya nyoba nyari ada nggak sih sesuatu definisi dari proses spiritual awakening itu? Karena ya kalau kita nggak tahu definisinya, kita nggak tahu dong ngobrolinnya gimana kan gitu. Saya coba cari, ada banyak sebenarnya kalau kita nyari di di internet gitu. Cuman yang menarik saya yang pertama ada dari Deepak Chopra. Deepak Chopra ini kan memang tokoh India ya. Dia bilang spiritual awakening ini adalah terjadi saat kita tidak lagi hidup di dunia mimpi yang memfilter semua hal dengan ego. Saya jadi mikir, emang dulu saya di dunia mimpi? Nah itu. Enggak kok. Oke. Cuman ya nggak tahu, mungkin maksudnya gimana ya, saya pemahaman itu situ yang saya dapetin. Nggak apa-apa. Terus yang berikutnya dari haris.org. Itu dia cuma bilang ini adalah perpindahan sudut pandang. Cuman segitu aja.
Terus dia cuma bilang juga sering salah arti karena bingung sama proses enlightenment. Dibilang enlightenment itu adalah kondisi mendownload pengetahuan dan kebijakan secara mistis. Jadi mungkin ya itu ya tadi tidur gitu. Sambil sebelum tidur download dulu, tidur nunggu downloadnya selesai, bangun-bangun langsung bijaksana. Ya. Terus ada juga Casey Mary bilang nih dia tulis di Medium, awal dari inisiasi kita yang mulai di jalan spiritual. Nah, setelah saya membaca 3 ini, saya bingung. Semakin dicari, semakin bingung. Daripada, Kenapa? Karena opini orang berbeda-beda kan? Ya kan, kita itu yang sering membingungkan untuk proses orang mengatakan spiritual itu sendiri, itu aja udah bingung ya. Makanya kenapa kita di Soul menggunakan alat pengukurnya, ya, sehingga jawabannya tidak hanya sesuai opini A, B, C, tapi benar-benar adalah sesuatu yang kebenaran di alam ini. Gitu. Ya itu ya, maksudnya ada proses yang bisa didiskusikan ya. Maksudnya saya cuma mikir kayak tadi Bunda bilang perlu sesuatu yang bisa diukur. Kalau misalnya saya punya pengalamannya seperti ini, diceritain ke orang bingung juga mau diskusinya seperti apa. Betul. Jadi kita ambil dulu kan, maksudnya tuh apa sih yang dimaksud sebenarnya dengan terbangunnya kesadaran spiritual itu, gitu kan, itu dulu dasar. Baru kita bisa mendiskusikan, jadi menyamakan persepsinya dulu. Ya, itu dia. Jadi kita samakan persepsi. Nah, untuk menyamakan persepsi ini kan coba nih Bun. Yang pertama saya coba mikir adalah mencari dalam artian mencari definisi-definisi dari teman-teman lain yang sudah menganalisa. Yang berikutnya saya coba mencari dengan cara saya bertanya sama orang-orang yang mengalami proses ini. Saya nanya sama beberapa orang. Ya memang unik gitu Bun. Maksudnya unik pengalaman mereka yang menurut mereka itu adalah proses spiritual awakening. Itu unik banget. Kayak ada yang bilang dia dari kecil tuh ngerasa aneh dengan alam. Ngerasa semua ini aneh banget gitu. Dia terus mencari. Apa sih prosesnya ini? Kenapa kok saya merasa aneh sendiri? Yang lain enggak gitu loh. Bahkan dia bilang dari usia dia masih ingat kondisinya dia waktu di bawah 5 tahun gitu. Dan dia sudah merasa itu aneh. Itu aja udah aneh menurut saya. Loh, iya. Logika dokter itu aneh ya. Saya kalau ditanya kamu dulu waktu umur 5 tahun ngapain? Nggak ingat. Tapi dia ingat dan sudah merasa bahwa semua hal itu aneh. Oke, itu satu. Ada lagi yang bilang ada yang melihat hal-hal unik. Bukan yang lucu-lucu bagaimana, enggak. Misalnya ada satu yang cerita waktu dia lagi ibadah. Tiba-tiba melihat, wah kok ada cahaya bulan terang banget, lebih terang daripada biasanya. Terus sempat ada melihat kayak dibawa keluar angkasa, ada yang kayak dibawa seru ya. Dibawa ke alam lain atau gimana, melihat banyak macam-macam. Saya waktu ditanya, itu gimana dok? Saya bingung juga. Karena ya itu kan sesuatu yang dia rasakan. Dan dialami. Saya bilang itu salah, nggak mungkin orang dia yang ngerasain. Dokter Aso nggak ngalami ya? Saya kayaknya nggak pernah sampai diajak jalan-jalan gitu, nggak pernah Bun. Kecilnya saya nggak ingat Bun. Ya makanya saya bilang, semua mempunyai rekaman yang unik bagi jiwanya ya, melalui proses reinkarnasi tadi. Jadi tepat sekali kalau kita bahas karma, reinkarnasi, dan spiritual awakening. Karena itu saling berkaitan. Nggak bisa kita hanya tiba-tiba, nah ini bagi mereka yang tidak paham karma, reinkarnasi, mungkin dia akan menganggap ini adalah spiritual awakening. Jadi langsung
tiba-tiba jeng dia mengingat sesuatu dan sebagainya, dari mana kan mereka akan bingung. Jadi proses dasarnya ya paham bahwa itu adalah bagian proses pengingatan dari jiwa itu sendiri. Oh, itu proses pengingatan. Betul, sebenarnya. Jadi kalau saya mau dari pemahaman banyak orang ya, terbangun spiritualnya itu begini. Namanya juga baru bangun ya dari tidur lelap, ya. Kemudian dia terbangun, kemudian spiritualnya juga proses ranah spiritual. Mungkin simpelnya beginilah, itu kan istilah-istilah yang boleh-boleh saja dibuat oleh semua manusia kan. Iya, dan itu lebih banyak di luar kan, di barat sana. Soalnya apa ya, kayak dibilang kita kalau mau diskusi, kalau nggak ada termnya, nggak ada penamaannya juga sulit gitu. Sulit ya. Jadi mungkin ya mereka yang melihat dan mengamati mulai mikir, oh ini kita sebut apa nih supaya kita bisa diskusikan. Benar. Akhirnya dibilanglah spiritual awakening. Benar. Kan seperti itu. Nah sekarang kita lihat dasarnya dulu. Saya tuh nggak suka ribet ya. Jadi saya mengamati proses ini, saya pelajari dari konsep itu supaya saya tidak punya kesalahan dalam berbagi ya. Jadi kan kalau saya salah membagikan hal buruk kepada banyak orang, apalagi banyak yang nonton, saya menanam karma buruk di sana. Oleh karena itu kan saya juga harus menggali lebih dalam. Saya bertanya, saya melakukan soul meter, mengukur dan menelaah suatu proses. Ya, sehingga saya bisa berbagi yang baik. Ya, sehingga banyak orang bertumbuh spiritualnya menjadi lebih baik. Dan saya yakin semua akan kembali juga kepada diri saya sesuai dengan hukum tabur tuai. Nah, mau nggak mau ini juga bagian dari misi jiwa. Kemarin kita lagi diskusi kan, misi jiwanya Dr. Hasto ya kita berbagi dengan cara ini. Dan lebih penting lagi, misi jiwa saya jadi podcaster gitu. Atau jadi YouTuber, podcaster. Dan satu lagi ternyata rapper, terus apalagi bikin pantun. Halah. Tapi itu sesuatu kan, terbangun juga itu. Coba kalau dilihat itu proses kebangunan. Terbangun kalau juga tidur nggak bisa podcast Ibu. Ya tidur nggak bisa. Maksudnya kesadaran itu kan baru muncul akhir-akhir ini, baru 3 kali kan? Iya sih. Lah ya itu kan namanya yang tadinya tidur, oh ada sesuatu loncatan. Ini kan terbangun juga spiritualnya. Itu simpel aja sih. Maksudnya dari sekian lama saya mengamati Dr. Hasto, nggak pernah begitu tiba-tiba saya melihat ke spiritual awakening dari Dr. Hasto. Ya bisa. Jadi lagi tidur gitu, tidur. Langsung, oh iya jadi bisa gini. Enggak juga sih, nggak pernah kayak gitu juga Bun. Nah itu guyon. Tapi kan coba dipahami aja begitu. Saya yang lihat dari kecil sampai sekarang aja kaget, apa isi otaknya kok bisa sampai begitu. Itu bagian dari kesadaran yang bertumbuh ya. Ya kalau bahasanya ya keterbangunan spiritual atau peningkatan kesadaran kita yang lebih tinggi kan gitu. Kenapa? Kalau dilihat semua ya, dari orang yang terlahir, begitu dia lahir ingat enggak? Enggak ingat toh. Begitu dia dilahirkan dari rahim ibu, enggak ingat lagi dengan masa lalu, rekamannya, karmanya. Maka dia menjalani seperti apa yang dia jalani. Kesadarannya masih ditumbuhkan dengan kesadaran fisiknya dulu. Oke. Dari lahir ikutin kesadaran fisik dulu. Ya. Walaupun ya proses nantinya ada yang usia di bawah 5 tahun tuh tadi cerita. Dia sudah merasa dunia ini aneh.
berbeda dengan teman yang lainnya atau bagaimana, sudah muncul pertanyaan, kegalauan, ya, itu tandanya bagian dari proses terbangkitnya kesadaran jiwanya. Proses spiritual awakening juga bisa dikatakan dari proses itu di awal. Karena apa? Loncatan kesadaran jiwanya tiba-tiba tidak lagi mengarah pada kesadaran berfisiknya. Ada ego, kesadaran berfisik kan. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang di luar dari kesadaran berfisik ini. Jadi tadi ada yang mengatakan idenya adalah berpindahnya. Ya, itu dari saya kutip Siapa dari Haris hareesh.org. Dia bilang perpindahan sudut pandang. Perpindahan sudut pandang. Ya, kalau orang biasa dia mengalami proses dulu. Kalau orang yang masih belum terjadi proses spiritual awakening, dia tuh masih fokus pada fisik ya, egonya, kemudian dia masih pemenuhan tubuh fisiknya, ya sandang, pangan, papan, ya dia masih mengukur bahagia orang dengan punya ini, punya itu, ukurannya masih di fisik, dia masih menggunakan otak reptilnya. Apa kalau Dr. Asto biasanya otak purbanya, fight or flight, something. Dia akan masih di situ aja. Dia mengandalkan kekuatan fisiknya. Berarti dia belum mengalami spiritual awakening. Kita di LMJD kan di langkah awal mengenal jati diri. Pertama kali yang dibahas apa? Yang dibahas adalah manusia sesungguhnya adalah makhluk spiritual, bahwa dia tidak hanya tumbuh dengan tubuh fisik aja, tapi dia mempunyai tubuh energinya, ada jiwa, ada kesadaran yang juga tentunya membawa rekaman-rekaman semua proses karma dan reinkarnasinya. Jadi kan di sini mereka yang belum pada kesadaran dengan tubuh energi belum disebut mempunyai tadi spiritual awakening, belum terbangun, masih dengan kesadaran fisik, belum. Nah ini ada di Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah Indonesia Raya kok lupa. Nah, bangunlah badannya itu fisiknya bangun. Bangunlah jiwanya itu kesadaran, yaitu tadi spiritual awakening. Padahal di Indonesia Raya itu sudah ada bahwa manusia itu harus dua-duanya terbangun secara baik. Jiwa kita pun dari proses kesadaran spiritual juga harus terbangun tadi. Begitu dia sudut pandangnya sudah berpindah dari kesadaran fisik menuju kesadaran batin, ya, kesadaran energi, kesadaran niskala, mulailah dia melihat, oh kalau yang tadi pada waktu kita bahas karma, reinkarnasi, realita, ya, realita orang yang baru paham dengan kesadaran fisik tuh baru terbatas dengan tubuh fisik yang apa yang dilihat dengan indera, telinga, dengan pikirannya. Realita orang yang sudah terbangun secara spiritual, dia akan lebih luas, dia akan melihat dengan batinnya, dengan kolbunya, dengan proses energi yang terradiasi, dia mulai mengolah rasa. Oke, jadi balik lagi ya ke yang kemarin sama Kiaf kan, sama Kiaf Hano, bahwa realita itu sebenarnya luas banget, cuman orang biasanya terpaku pada segini misalnya. Jadi, realita berfisik. Realita yang terbatas, sangat terbatas. Sangat terbatas. Sama aja kayak ngomongin suara, padahal yang kedengar sama manusia cuma sedikit, tapi yang lainnya juga ada. Ada. Gitu. Orang kalau dengan cerita Bunda tadi berarti orang yang
spiritual awake adalah mereka yang sudah mulai meluaskan realitanya, melihat dari sudut pandang yang mulai bergeser, ya. Tidak melihat orang hanya dari fisiknya saja. Dia sudah merasakan apa sih yang dimiliki oleh orang tersebut, sudah mulai aware, ya, mempunyai kesadaran, ya. Oh, yang si A tuh lagi jutek, diam aja cemberut, tapi dia sudah tahu. Oh, radiasi yang terpancar tuh lagi emosi. Itu bagian dari berpindah, ya. Dan setelah itu ada memang di mana ketika jiwa-jiwa mereka di past life itu sudah berkembang secara intuisi, indera berkembang, ya. Mungkin dia akan bertumbuh secara clairvoyant, clairaudien, pendengaran, clear audience, clairvoyant, yang maksudnya clear audience orang yang bisa mendengar bisikan-bisikan. Itu kalau di kedokteran bisa namanya bisa sakit jiwa. Bisa dikira sakit jiwa itu. Ya. Nah, tapi itu memang ada kemungkinan. Jadi kalau kita sudah paham energi, kita bisa membedakan antara orang itu bicaranya memang benar, orang sakit jiwa nih dibilang gila, sama ya memang dia benar-benar gila gitu, kan berbeda. Ya, jadi intinya tergantung dari realita mana yang dilihatnya kan gitu. Kalau kita cuman realita cuman itu ya mungkin yang di luar realita itu dianggap aneh, dianggap gini. Cuman kalau kita paham bahwa realitanya lebih luas ya bisa memahami gitu ya. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Ayu Igusti Petit atau Petit. Ya, ini sebenarnya dari kemarin ya dari minggu lalu banyak bertanya. Ya. Terima kasih sudah bertanya. Ya, dan terima kasih sudah nonton lagi. Terima kasih. Selamat malam Bunda dan Dr. Asto. Apakah seseorang yang mengalami spiritual awakening itu sadar jika dirinya mengalami proses tersebut? Nah, ada yang mengatakan paham, ada yang bingung. Soalnya ini ada pernyataan ya dari Disa Koser. Malam Bunda dan Dr. Asto, banyak sekali yang salah paham dengan spiritual awakening. Ada yang benar-benar sudah mengalami dan ada yang belum terbangun tapi salah paham. Ya, ada juga yang belum terbangun tapi belum pernah mengalami sebenarnya. Cuma dia udah ngerasa sebenarnya seperti itu. Ya kan berhubungan nih pertanyaannya nih ya. Ya. Jadi ya ada orang yang sadar dia mengalami, ada yang bingung karena tidak paham apa itu dan dia mencari ke sana ke sini, sebenarnya apa sih yang saya alami ini. Maka dalam proses spiritual tetap membutuhkan tuntunan seorang guru. Kenapa? Karena dalam proses memahami lebih dalam, terutama konsep jiwa, ya, apalagi ya alam ini, ciptaan Tuhan yang lain yang sering membingungkan. Kalau kita bertanya pada tempat yang salah, kan jadi salah juga. Namanya orang bingung. Bingung itu salah satu kegelapan juga di dalam diri kita. Nah, dari proses ini ya kalau kita mau paham ya belajarlah dan bertumbuhlah sehingga dalam tidak terjadi kebingungan atau malah terjebak, ya, karena asal ikut-ikutan saja, ya, atau terlalu asik dengan proses itu sehingga misi jiwanya tidak bertumbuh. Padahal proses mengalami itu adalah sesuatu yang sangat berharga menurut saya. Begitu kesadarannya bertumbuh, dia menyadari dari sudut pandang proses energi atau rasa ini, dia akan melihat realita yang sesungguhnya. Makanya barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya, gitu. Proses spiritual awakening akan mengarahkan kita pada proses menuju cahaya Tuhan kalau dia benar menjalani. Jadi dia sendiri mungkin sadar, mungkin tidak. Betul. Dan benar juga katanya Disa, banyak yang bingung, merasa bahwa dirinya sudah awake, padahal belum. Baru
Oke. Iya, ini ada yang Yang mana nih, Bu? ini di atas ini nih. Salam cinta penuh kedamaian. Apakah orang yang mengalami spiritual awakening melihat dunia ini lebih indah seperti dedaunan, pohon terlihat lebih bercahaya, laut, alam ini lebih indah? Sebenarnya bukan itu. Ya, ini saya paham sih dengan proses ini kenapa. Karena begitu saya search di internet proses spiritual awakening, dia ngasih beberapa stage, beberapa tahap. Saya nggak hafal ya. Cuman tahap awalnya adalah chaos. Dimana di situ ada satu hal yang buruk banget terjadi, yang bikin dia terbangun. Terus muncul rasa lebih reconnect, bahasa mereka reconnect, termasuk reconnect di situ dia bilang reconnect sama dirinya sendiri, reconnect sama alam, yang bikin semua tampak lebih indah, yang benar-benar jadi mau menjaga alam, nggak mau buang sampah, gitu. Terus ada juga yang tadi Hansen sempat ngomong juga the darkness night of the soul. Jadi dia bilang hal-hal buruk muncul, hal-hal buruk yang banyak banget, yang bikin dia benar-benar kayak kacau banget lah hidupnya dia. Baru akhirnya dia bisa mulai merasa nyaman segala macam. Dia bilang juga salah satu contoh proses spiritual awakening adalah dia nggak alienation, jadi merasa semua itu aneh. Nah, itu makanya pertanyaannya jadi seperti itu, Bunda. Menurut Bunda gimana? Ya bisa sih, semua memang biasanya orang-orang 70%. Ya, saya harus mengukur nih seluruh manusia di bumi ini, ya supaya nggak salah saya. Seluruh manusia di bumi ini 70% mengalami proses spiritual awakening itu karena chaos. Ya. Pertama pasti ada konflik, ada permasalahan, ada ketidaknyamanan dalam diri yang saya bagikan dalam 4 aspek. 5 prosesnya. Ya, 4 aspek itu kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual. Belum lagi berhubungan dengan tempat. Berarti spiritual awakening, kebangkitan spiritual, atau mungkin tadi Bunda bilang lebih tepatnya dengan proses pengingatan. Pengingatan. Jadi satu proses yang dulu mungkin sudah dipahami di past life, di sekarang terjadi sinkronisasi lagi ya dengan tubuh kita yang bikin kita bisa mulai paham lagi. Seperti itu. Iya. Dan itu dipicu atau dirangsang dengan 4 aspek plus 1. Ya, 4 aspek itu ya seperti kalau saya bagikan di langkah awal mengenal jati diri, saya membagikan 4 aspek itu dengan nilai apa yang dibawa dari kehidupan past life sebelumnya. Jadi saya nggak mau ribet dengan 1000 kehidupan yang dulu. Saya mau yang kemarin saja, karena kemarin itu kan barusan terselesaikan. Satu kehidupan sebelumnya. Nah, dari satu kehidupan sebelumnya ini tentu Bapak Ibu sudah membawa rekaman dari sebelumnya yang belum terselesaikan. Akhirnya waktu habis untuk badan fisik kita, jiwa ini akan tereinkarnasi dengan membawa sisa akumulasi dari satu kehidupan sebelumnya. Ini kita sempat ngomong di karma, reinkarnasi, dan jati diri ya? Iya. Nah, kalau mau nonton lagi atau dengerin ya kalau di Spotify. Ya. Setelah itu kita sudah lahir nih. Kita sudah lupa ya dengan proses dan harus melalui jalan lagi. Tapi kan tetap namanya secara berfisik ya, kesadaran secara berfisik di bawah. Baru itu yang disadari, kecuali anak-anak indigo dibilang atau orang yang tadi
yang dimana indera-inderanya sudah berkembang, tentu mereka lebih awal merasa, ya. Tapi seringkali mereka juga bingung, kenapa begini, kenapa begitu. Dia bingung, ibunya bingung, bapaknya bingung, keluarganya bingung. Bingung rame-rame. Bingung rame-rame. Ya, berjamaah ya, bingungnya. Nah, dari sinilah kita harus mulai menyadari, ya, ternyata waktu kita lahir kita sudah membawa rekaman 4 aspek ini. Dari 4 aspek ini terekam dan juga 1 tempat. Tempat itu juga bagian dari rekaman jiwa kita. Apakah itu berhubungan dengan yang dulu Bunda, yang dulu kebetulan saya juga yang di Karma Reinkarnasi season 1. Ah ya. Rezeki, beda tempat beda rezeki itu ya? Berhubungan dengan ya season 1 ya, beda tempat beda rezeki. Karena rekaman di tempat itu banyak menanam hal baik, sehingga kita kembali ke kota tersebut kita mendapat hal baik. Tapi ada juga orang yang saya nanti kalau mau nih abis selesai live ini linknya ditaruh di deskripsi. Cuman mau ngomong itu aja. Lanjut. Iya. Jadi itu tersimpan. Jadi kenapa saya hitung, saya ukurkan agar mereka tuh siap bahwa dia membawa semua rekaman itu. Ya kan, kalau kita tadi ada yang nanya, apakah spiritual awakening itu bisa dipercepat. Tadi kalau nggak salah Pak Beni Chandra. Ya, ada bertanya tadi. Apakah itu bisa istilahnya nunggu sampai terjadi dulu atau bisa apakah keadaan spiritual yang terbangkit ini bisa dikondisikan atau dibentuk? Dalam kata lain, apakah prosesnya bisa dipercepat? Bisa. Ya, bisa. Tapi banyak orang ternyata belum tertarik kalau belum mengalami. Banyak orang diajak, ayo belajar proses energi, ya, ayo belajar pemahaman ini. Sama seperti saya berbagi soul matter aja, awalnya itu sulit. Karena apa? Saya nggak butuh, saya masih harus nanti setelah saya pensiun baru saya belajar ini, gitu. Padahal ini untuk membuat kesadaran kita bertumbuh lebih cepat. Oke. Kalau mereka tidak diarahkan ke sana, ya dibebaskan. Tentu yang mengalami ya seperti tadi, ada yang pergi ke suatu tempat terus tiba-tiba menangis, baru ada rekamannya muncul dan sebagainya, kesadarannya, kok tiba saya begini begitu. Dan waktu saya tanya, kenapa nangis? Saya nggak tahu. Nah, itu nggak tahu, karena padahal itu bagian dari rekaman jiwanya, di mana pernah terlahir mungkin di sana dengan semua rekaman, sehingga begitu dia menapaki tempat tersebut, dia langsung haru karena kembali pulang. Berarti kalau mau cepat spiritual awakening jadi traveler? Enggak juga. Kan datang ke tempat-tempat segala macam kan tidak bisa dipukul rata seperti itu, tapi banyak orang yang melakukan, pergi ke sana ke sini biar tahu apa yang terekam di sana, ada apa. Itu traveler yang berbeda itu. Tapi emang ada sih yang tapi ada kan yang begitu. Lewati ke gunung, ke lembah. Ya, karena saya juga harus mengalami itu kan. Berapa negara harus saya kunjungi, ternyata dulu saya belum paham sekali, ya saya harus lewat begitu, baru pengingatannya muncul, baru begini begitu, ya itu kan. Makanya saya menghargai apapun proses seseorang tersebut. Tapi alangkah baiknya seperti yang tadi Pak Beni Chandra, itu dikondisikan dari awal sehingga kesadaran mereka sudah terbangun dengan baik. Buktinya ya saya mengajar untuk anak-anak yang istilahnya dari SMP, teenager itu. Kita ajarin soul teenager dengan proses energi, dia malah lebih canggih soul matternya. Ya, dia bisa tahu lebih cepat daripada orang dewasa. Terbangunnya juga kesadarannya jauh lebih baik. Ini ada yang menarik, Bun. Dari Hansen nih. Baru aja. Bisa doa ke semesta atau Tuhan, berilah saya kekuatan supaya pembelajaran lebih cepat datang ke kehidupan kita. Boleh berdoa, kan bagus. Sampai berdoa dengan kekuatan supaya pembelajaran lebih cepat datang hidup kita, berarti dia sudah sadar.
Jadi dia bisa berdoa begitu karena dia sadar. Ternyata Hansen bilang juga, saya nggak tahu saya sadar apa enggak. Itu udah dijawab Hansen, udah sadar Hansen. Sadar. Kalau sampai ada permintaan supaya pembelajaran lebih cepat datang ke hidup saya, berarti dia sudah sadar bahwa ada proses hidup itu tidak hanya sekedar makan, minum, yang mampir ngombe orang Jawa bilang, tapi ada proses pembelajaran di balik itu semua. Nah, mereka-mereka yang baru tradisi Timur itu biasanya lebih kental dengan proses spiritual. Di Barat itu mungkin sesuatu yang aneh kan gitu, sehingga sedikit aja sentuhan situ rasanya wah gitu, euforianya muncul. Kalau kita dari kecil simbah sudah bilang begini-begini, terus ibu kita, bapak kita sudah ngajari, ya kita kan sudah tanpa disadari udah mengarah ke situ. Gitu loh. Tapi memang ada beberapa jiwa yang proses spiritual awakening itu bisa benar-benar seperti loncatan cahaya. Ada juga yang begitu, ada yang soft. Tergantung apa yang menjadi rekaman jiwa mereka sebelum ini. Oke, tadi Bunda bilang ada yang mengalami proses spiritual awakening secara soft, ada yang secara cepat. Udah gitu Bunda bilang ada 70% ya yang terjadi melalui karena chaos. Pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya spiritual awakening itu dialami semua orang atau orang tertentu saja, atau gimana sih Bun? Maksudnya kan tadi Bunda ngomong tuh seakan kalau dari baca ini tuh kadang-kadang kesannya spiritual awakening itu adalah satu proses yang hanya dialami oleh segelintir orang. Terus Bunda bilang seakan-akan ada banyak sekali. Nah, ini ya sebenarnya gimana sih, Bu? Sebenarnya bahwa spiritual awakening itu dialami oleh semua jiwa. Semua jiwa? Semua jiwa. Karena mau percaya maupun tidak percaya, ya selama ini kan orang baru dibatas harus percaya menurut kitab, menurut ajaran, harus percaya berdasarkan apa yang sudah diajarkan. Dan mungkin nggak cuma kitab aja ya, ada juga proses-proses yang orang yang sudah merasa dirinya awake gitu kan, terus dia mengajarkan, sharing, terus dikasih tahu gini loh caranya. Nah, terus semuanya berusaha untuk mencari seperti itu, mencari rasa yang seperti itu. Kayak dulu ada orang bilang, gimana caranya bisa berserah? Terus langsung ada yang bilang, itu kalau saya dapetnya dengan cara bayangkan naik arung jeram misalnya gitu. Ya mungkin bagi beliau berhasil karena beliau punya rekaman di situ. Tapi bagi yang lain tidak. Jadi sebenarnya semua jiwa manusia ya, ya semua jiwa manusia akan mengarah pada proses itu karena Tuhan itu memang menciptakan kita dengan tubuh fisik dan tubuh energi. Tapi pembelajaran yang kita dapat lebih banyak orientednya masih ke tubuh fisik, ya masih berhubungan dengan fisik, ritual dan sebagainya. Padahal di ranah satu sisi yang harus kita sadari dengan tubuh spiritual kita juga harus dibangunkan gitu agar ada keseimbangan skala lahir batin rohani jasmani. Orang tahu teorinya tapi mereka tidak paham ketika sudah mengalami itu. Misalkan nih, gampang aja, saya biasanya sembahyang, tapi begitu sembahyang kali ini kok rasanya haru banget. Aduh, rasanya menangis bombay, rasanya bersyukur banget. Di luar dari proses sebelumnya yang biasa-biasa saja. Itu juga sudah spiritual awakening. Sudah ada kesadaran yang lebih dari hanya berfisik yang bersembahyang, tapi sekarang kesadaran secara energi, rasa dia pun terbangun. Jadi itu sederhana sebenarnya, cuma menjadi lebay ketika yang membahas juga lebay gitu. Kita lebay nggak, Bun? Ya kalau saya kan ngomong itu kita bahas, tapi kita bahas ya apa adanya. Inilah hidup kita.
setiap orang akan mengalami proses spiritual awakening sesuai dengan kapasitas jiwa masing-masing. Dan itu pun harus mengalami sendiri prosesnya. Dan kita tidak bisa menyalahkan yang ini harus begini, ini harus begitu, tidak ada harus. Karena setiap jiwa punya proses rekaman masing-masing. Jadi ya semua jalur itu ya boleh dikatakan sebagai proses pengingatan kembali dari apa yang dia pelajari di kehidupan sebelumnya. Jadi ini proses juga bagian dari mengenali misi jiwa. Selama dia tidak paham dengan misi jiwa, ngapain lahir, ya berarti dia belum, ya walaupun dia bingung, dia tidak mau belajar, ya dia masih terus dalam bingungan itu. Walaupun sebenarnya spiritual awakening-nya sudah terbangun, kesadarannya sudah terbangun, mulai chaos, masalah terus tidak terima, kenapa begini. Nah, salah satu contoh, dia kaya, saya kok enggak kaya, saya sudah banting tulang, dia cuma leyeh-leyeh di kamar aja juga kaya kan, gitu tuh sudah. Dia nggak paham kenapa proses hidup ini kan sudah mulai bergesek. Tapi kan proses seperti itu ya, makanya chaos itu pun nggak semua berujung pada proses awake kan. Maksudnya ada juga yang memang chaos, ya sudah chaos aja kan. Ya itu makanya kembali ke personalnya. Kadangkala ketika ada orang yang menasehati atau apa, dia tidak mau mendengar. Kenapa? Karena dia masih fokus pada yang berfisik, ego dan sebagainya. Dia belum mau memindahkan, padahal dia sudah mengalami proses-proses, tapi dia masih mempertentangkan, mempertanyakan. Oke. Itu masih konflik kan? Iya, Bun. Ya, tapi saya akan melihat sampai titik apapun, ya, manusia harus paham akhirnya bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan dengan proses fisik dan energi. Ya, sorry Bun, tadi saya menyimak, saya ada satu poin yang yang agak bikin saya konflik juga, Bun. Sebelumnya Bunda bilang, oke, kita hiduplah dengan proses yang sekarang. Sadari kalau yang sebelum itu emang ada, cuman jangan nggak penting kita tahu dulu itu siapa. Terus sekarang di spiritual awakening ini Bunda cerita bahwa akan muncul proses pengingatan. Nah, begitu kita pengingatan kan ada kemungkinan malah jadi muncul, oh dulu saya siapa. Nah itu gimana menyingkapinya Bunda? Ya jangan terjebak. Terjebak tuh maksudnya gimana? Maksudnya banyak orang nih karena proses spiritual awakening-nya ya, dia tiba-tiba dia menyadari, wah saya itu kok kayak dikasih tahu orang bahwa saya dulu adalah raja di raja begini. Oke lah, mungkin itu bagian pengingatan jiwanya. Kalau dia pernah menjadi itu dan dia mencari semua data lengkapnya dia. Kan kembali ke masa lalu. Untuk apa? Karena dia ingin merasakan atau mengalami kembali masa-masa itu. Terus dia napak tilas perjalanan. Terus dia sibuk dengan itu aja. Dia lupa untuk proses ke depan. Bertumbuh. Nah, sekarang kan kalau kita mau pahami lebih dalam, proses misi jiwa kita terlahir itu kan ada tujuannya. Sampai kesadaran kita bertumbuh dan akhirnya kembali pulang. Kalau kita terjebak dengan proses reinkarnasi di masa lalu, kapan selesainya? Ya kalau reinkarnasinya cuma sekali, 2 kali. Lah kalau reinkarnasinya ribuan kali, ratusan kali, berapa kali dia harus mengingat semua proses reinkarnasinya yang dulu? Apalagi kadang-kadang ada yang begitu tahu tuh seneng banget ya, wah ternyata euforia akhirnya. Euforia akhirnya terjebak dia dan akhirnya dia tidak bertumbuh ke arah yang lebih baik. Gitu. Jadi ya memang itulah godaan. Ya. Godaan dengan ego kita. Maka dengan proses itu kita mengelola
proses rasa kita menjadi lebih baik, menjadi rendah hati, atau menumbuhkan kesombongan. Nah, ini kembali pada apa yang terekam di past life. Kalau dulu rekamannya buruk, ya dia pasti akan mudah keseret. Makanya sekarang semua agama mengarah ke proses pertobatan. Walaupun dengan bahasa yang berbeda-beda. Walaupun bahasa terbeda. Karena dia harus meminta maaf atas kesalahan yang dia buat dulu. Dan memaafkan dalam proses kehidupan saat ini. Sehingga tanpa disadari ya dengan proses meminta maaf dan memaafkan dia menyelesaikan karma-karma di masa lalu. Begitu, mereka yang datang dengan hal buruk kepada kita, pasti kita dulu menanam buruk di masa lalu. Sehingga sekarang kita menuai hal buruk. Ini Bunda belum saya tanya, udah dijawab lagi. Sekali lagi kayak gitu terus, Bun. Mana itu? Ini pertanyaan dari Susi Fitriana. Mudah-mudahan benar bacanya, mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Ketika seorang secara sadar melakukan pertobatan lahir batin, apakah itu bisa disebut spiritual awakening? Ya, bisa juga. Atau mungkin itu menjadi menjadi rangsangan ya, Bunda? Iya, benar. Jadi kan ya itu dah. Sebenarnya ini kan sesuatu yang simple yang terjadi setiap hari. Ya, maksudnya sesuatu yang wajar terjadi. Tapi karena ya mungkin itu yang mengalami terus euforia kan jadi lebay gitu loh maksudnya tadi. Padahal ini ya sesuatu yang akan dialami oleh semua jiwa manusia yang terlahir. Karena begitu dia meninggal, lahir lagi dia membutuhkan proses pengingatan. Melalui konflik, chaos tadi dengan tempat, dengan orang-orang, dengan kemakmurannya, dengan kesehatan, kenapa saya sakit terus ini sampai kesadarannya, oh iya, saya harus ikhlas, saya harus berserah, saya harus semangat, mungkin ini bagian dari takdir yang saya harus terima, oh karma saya di kehidupan. Begitu dia menyadari, dia proses menerima, ya itu bagian juga loncatan kesadarannya bertumbuh. Satu bagian karma dapat terselesaikan. Bahkan ada yang mengatakan sakit itu bagian dari mencuci dosa. Ya kan pernah dibahas ya waktu itu. Ya benar juga, dosa itu bagian karma buruk yang harus dia terima dengan bentuk sakit tadi. Seperti itu Dr. Rasto. Jadi kalau kita memang paham ya dengan proses ini, ya sebenarnya itu simple. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan semua orang. Iya, ada yang nanya contoh soalnya, Bun. Jadi itu ya, sebenarnya ya yang tadi Bunda bilang itu simple, terjadi sama semua orang. Cuma karena kita termakan oleh hal-hal yang sudah masuk duluan ke dalam diri kita, akhirnya kita mencari pola yang sesuai dengan apa yang dikatakan orang-orang. Itu bisa dibilang kita terjebak juga. Itu juga terjebak. Mencari apa yang dirasakan orang lain. Iya. Kalau kita dengan proses soul matter, ya kita bisa ngukur, oh ya memang dia yang mengalami dia dengan kesadarannya dia dengan begini, ya dia sudah mengalami spiritual awakening, kan sudah terukur. Sedangkan orang yang belum paham dengan proses ini, dia akan mengikuti sang penuntunnya, harus mengalami ini, yang ini harus begini, yang harus begini. Akhirnya semua mencari rasa yang diajarkan itu, padahal dia sudah mengalami dengan proses rasa yang berbeda gitu. Karena setiap jiwa rekamannya beda-beda. Jadi pada intinya ya semua proses itu berkesadaran ini akan terbangkitkan dengan sendirinya melalui masing-masing sesuai dengan proses past life-nya. Dan saya rasa rekaman-rekaman ini memang harus terjadi agar jiwa ini mengarah pada proses perjalanan jiwa yang lebih tinggi. Dia tidak akan cukup puas dengan kesadaran itu, tapi dia harus meningkat. Dan proses ini pun bagian dari misi jiwa kita. Bahwa jiwa kita itu harus menjadi cahaya. Dari proses kita awal dengan menanam banyak kegelapan karena kita bingung, ya kita memperbaiki kualitas diri kita
dan akhirnya membersihkan semua kekotoran batin kita. Disitulah kita tersadar mengarah pada kekuatan Tuhan. Dan itu proses spiritual ini sudut pandangnya bukan lagi yang hanya fisik-fisik saja. Dia tidak akan lagi menilai orang lain dari apa yang dipakai, baju, ya kan, atribut. Tapi ya memang kesadaran sejatinya, istilahnya ya apa yang ada pada orang tersebut dari proses energinya, batinnya, gitu. Sudut pandangnya sudah beralih. Nah, ketika orang sudah beralih, maka jawabannya dia akan bisa melihat, oh itu indah. Yang tadi, pantai itu indah, lebih indah dari biasanya. Karena apa? Ada keindahan di dalam diri. Oh itu. Iya. Nggak, maksudnya, ini saya kayak jadi spiritual awakening nih. Nggak, maksudnya tadi mikir. Saya belum jawab itu ya, karena bukan hanya itu gitu loh. Bukan hanya untuk melihat pantai itu lebih indah, tanaman itu bercahaya. Ya memang tanaman itu akan bercahaya karena energinya mulai memancar. Dia bisa melihat itu. Nah, maksudnya saya cuman jujur ya waktu baca-baca bikin ngelihat sesuatu jadi lebih indah, saya agak skeptis gitu maksudnya. Dan itu kan emang begitu ya, memang begitu gitu kan. Maksudnya dibilang bunga akan jadi kelihatan lebih indah. Lah emang dari awalnya indah kok. Ya. Saya cuma mikir apa yang bikin kayak gitu ya. Benar tadi ternyata karena beliau mulai menanam keindahan di dalam diri. Jadi segala sesuatu ketika orang tuh, ya itu tadi bisa dikatakan ketika spiritual awakening dia terbangun, ya, dia mulai kesadarannya tidak lagi hanya sebatas kepala ini. Dia mulai mengolah dengan rasanya di batin ini, di cakra jantung ini, ya, sehingga dia bisa, oh itu indah, gitu loh. Oh itu biasanya saya melihat biasa-biasa saja, kok sekarang cantik ya, gitu. Jadi tidak hanya melihat dengan mata fisik, dia sudah melibatkan rasa, energi, dan dia bisa menangkap energi, kan sejenis menarik sejenis, baru dia bisa melihat keindahan di luar karena di dalam ada keindahan. Ya, hukum-hukum energi ini tanpa disadari akan dipelajari. Tapi ya, bekerja dalam diri kita. Mungkin apa ya? Bekerja, tapi kalau misalnya nggak tahu ya nggak akan bisa benar-benar paham juga kan gitu ya. Ya, makanya seperti yang Pak Beni Chandra tadi katakan, bisakah dikondisikan? Bisa, dengan proses belajar tadi. Nah, kita kan menawarkan proses itu supaya kualitas hidup kita menjadi lebih baik karena kita paham siapa diri saya, untuk apa saya lahir, apa yang saya bawa dari proses past life, ya toh, di 4 aspek itu nilainya berapa, terus apa yang bisa saya perbaiki dalam masa depan saya agar hutang-hutang saya lunas, agar hal buruk yang dulu saya perbuat saya bisa bertobat, memperbaiki, agar cahaya jiwa dalam diri saya bisa bercahaya terang, dan akhirnya saya secitra dengan Tuhan, saya bisa kembali pulang, karena hukum alam ini yang menentukan kualitas jiwa mana yang boleh kembali pulang. Ya, bangun, tidur. Dari tidur dibangunkan. Dari ini kan terus bolak-balik. Sampai dia punya kesadaran, oh kamu sudah lolos, pulanglah. Tidak lagi di bumi ini tereinkarnasi. Pulang, karena dia sudah menyelesaikan misi jiwanya. Jadi setiap kelahiran butuh atau pasti akan terjadi spiritual awakening. Karena setiap kelahiran adalah proses melanjutkan proses sebelumnya. Betul. Berarti kalau misalnya dia ingatnya tadi ada nanya jiwa tua, jiwa muda segala macam. Kalau jiwa muda mungkin nggak terjadi proses spiritual awakening. Mungkin. Tapi ya dia awake, dia ingat sama yang sebelumnya. Kalau yang udah tua ya lebih banyak mungkin yang diingat. Ada yang bilang merinding Bunda. Ya.
Iya. Ya, ini ada Pak Ketut Widiarsa. Gimana caranya agar kita tahu spiritual kita bertumbuh atau tidak? Mohon pencerahan. Ada juga yang nanya, apa tujuan apa ciri-cirinya orang tuh udah spiritual awake? Berarti sebenarnya sama ya? Sama. Sebenarnya ciri-ciri orang yang sudah mengalami ya terbangunan secara spiritual yaitu tadi dia mulai paham dengan sudut pandang yang tidak hanya melulu secara berfisik yang dia lihat, ya, tidak terus diliputi dengan ego. Dia sudah mulai ada proses cinta kasih sebenarnya, ya, sehingga dia bisa merasa keindahan di dalam diri, dan tentu keindahan di dalam sendiri akan meradiasi keluar, dan dia akan bisa melihat keindahan di luar. Ada kedamaian di dalam diri, maka akan ada damai di luar, kan gitu. Semua akan terradiasi dari diri kita. Jadi kalau yang kita lihat itu nggak damai, yang kita lihat itu buruk, itu kemungkinan ya kita belum benar-benar mengarah pada proses itu. Jadi kenapa yang tadi Hansen bilang banyak hal buruk dulu terjadi atau chaos dulu, karena ya hukumnya sejenis harus menarik jenis, itu harus terbersihkan dulu, baru ada kesadaran yang bertumbuh lebih tinggi, ada naik kelas gitu. Ya itu kan hanya nama-nama saja, boleh dengan spiritual awakening, nah, kayak itu ya kan. Jadi proses Hansen ini bilang, guru bunda, spiritual awakening itu kekotoran batin kita harus benar-benar bersih. Jadi spiritual awakening saya masih belum sempurna kan? Ya, belum lah, masih bertumbuh. Kita semua masih bertumbuh. Jadi moto kita, mari bertumbuh bersama. Ya berarti tadi Bunda bilang masih bertumbuh itu bukan sesuatu yang instan, berarti ya, saya garis bawahi lagi. Nggak ada yang instan. Dan bahkan itu bisa terus berlanjut sampai kesadaran jiwanya itu bertumbuh, sampai cahaya di dalam dirinya kan, cahaya Tuhan di dalam dirinya akan menguat. Kan hukum sejenis menarik sejenis, sampai cahaya Tuhan di dalam diri kita menguat, kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita menyadari betapa Tuhan itu telah menciptakan semesta ini, dan kita bersyukur sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang utama, terlahir sebagai manusia. Ya, dari proses inilah akhirnya membawa kita pulang, karena kita menanam banyak kebaikan. Kita menyadari proses itu, dan selama pertumbuhan jiwa kita ke belakang ini kita sadari, oh ya, saya salah, saya bertobat, saya ketemu ini, oh saya menanam hal buruk, ya, oh saya punya hutang sama dia, oh mumpung saya hidup saya selesaikan. Ya, seperti kita kan sepakat ya, kita punya hutang banyak nih. Jadi kita berbagi. Ini proses bayar hutang juga ya. Bayar hutang. Oke, ini Made Sumantra berarti dibersihkan dulu kesadaran awake-nya benar. Dengan proses kita membersihkan terus, lebih banyak proses cahaya yang akan masuk. Ya, jadi menurut saya ya spiritual awakening ini lebih mengarah pada konsep kesadaran kita bertumbuh mengarah cahaya ya kepada Tuhan. Jadi ada orang yang bilang bahwa spiritual awakening itu ketika dia menyadari ada makhluk begini yang begini saya dan harus begini begitu. Dah. Soalnya kan tadi Bunda bilang kesadarannya dari sempit jadi lebih luas. Lebih luas berarti yang makhluk-makhluk segala macam yang jadi mulai kelihatan, disadari juga. Mulai disadari. Tapi jangan tersesat sama mereka gitu loh maksud saya. Ayo cari yang lebih tinggi, menujulah cahaya Tuhan. Nah di sini juga banyak doktrin yang karena orang tidak tahu kan harus mengikuti itu dulu. Tapi begitu kesadarannya bertumbuh, mulai lagi bertanya, kok begini, kok begitu. Oh ini loh, perluaslah sudut pandang kan gitu. Bukalah yang tadi goib jadi nggak goib. Itu sebenarnya bagian dari spiritual awakening. Itu terbangun kita. Iya kan, ya memang sesuatu akan kelihatan goib, nggak bisa dipahami kalau masih ada tabirnya kan. Iya, itu dah. Sebenarnya pemaknaan itu sudah sering terdengar, tapi paham nggak sampai di situ? Karena yang tertulis ya,
yang tersurat dengan yang tersirat itu kadang-kadang orang tuh baru bisa membaca yang tersurat saja. Ini barusan jadi ingat diskusi tadi pagi ya. Ya. Apa kitab kering Kitab. sama kitab basah. Ya kalau di kejawen tuh kitab kering itu ada tulisannya. Kitab basah itu ya diri kita ini dengan semua, kita kan bawa kitab nih. Pembacaan atas diri kita. Ya itu bagian dari 4 aspek mengenal jati diri. Itu kan sebenarnya kitab yang kita bawa kemana-mana ya diri kita ini. Yap. Oke. Jadi sekarang pertanyaan nggak terasa juga ya waktunya ya. Oh iyalah. Ngobrol sama Seru. kita mau sampai jam 2 pagi atau jam berapa? Oh, jangan enggak ya. dong. Nggak sih, nggak bercanda Bun, bercanda. Nah ini Bun, saya nyoba untuk baca komen. Mungkin nggak bisa di-mention satu-satu, cuman kebanyakan kekhawatirannya adalah satu. Tadi Bunda bilang 70% awakening diawali sama chaos. Gimana caranya supaya bisa terbangkit dengan lebih nyaman? Kan banyak nih yang nanya nih, gimana cara buka kesadaran dengan segera? Kalau dengan segera mungkin cepet banget atau gimana, tapi bisa jadi malah nggak nyaman. Iya kan? Iya. Tapi kalau bisa juga yang gimana caranya lebih nyaman tanpa harus melewati proses yang panjang. Ya. Sebenarnya kembali pada jiwa tersebut. Kalau saya melihat ya, jiwa-jiwa yang mempunyai rekaman yang baik dari past life, dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Walaupun chaos itu tetap terjadi, tapi tetap pada arahannya akan ke arah yang baik. Dan prosesnya lebih soft, lebih nggak perlu jatuh bangun yang luar biasa. Karena dia membawa tanaman baik. Dia akan ditemukan, oh gampang sekali prosesnya. Karena saya melihat, oh yang ini gampang sekali nih. Tapi ada jiwa-jiwa di mana mereka banyak sekali menanam hal yang buruk. Sehingga dia akan seakan-akan terhalangi untuk proses ini. Ya, misalkan kejadian buruk-buruk, padahal sudah dikasih tahu, oh kamu begini, enggak percaya. Karena egonya yang terbangun. Ya, bukan kesadarannya yang terbangun, egonya yang terus terbangun. Kamu harus ini, saya nggak percaya begini, saya harus begini. Nah, itu Tuhan tidak sayang sama saya, ya karena egonya yang tidak terbangun. Nah, di sini saya melihat kalau memang kita ingin mengarah pada proses spiritual awakening yang soft, yang baik, jadilah rendah hati dan niatkan seperti Hansen tadi. Tuhan, berikan saya jalan agar saya dapat mengarah pada proses spiritual yang lebih baik. Karena doa kita itu bagian dari energi yang terradiasi. Tentunya dengan power kekuatan masing-masing dari bekal jiwa kita di kehidupan dulu. Kalau memang powernya dulu kuat, maka doanya itu cepat terkabul. Tapi kalau power dulu di kelahiran dulu tidak kuat, ya pasti butuh proses yang lama. Kenapa power mereka kuat? Karena dulu mereka sudah mengarah pada kekuatan Tuhan. Kenapa power mereka lemah? Karena mungkin dia tersesat, tidak menuju kepada Tuhannya, menduakan Tuhan. Jadi kenapa berbeda-beda setiap orang harus mengalami chaos yang luar biasa? Ada yang tiba-tiba aja belajar aja, ya karena dia sudah membawa rekaman. Nah sekarang kan ini sudah mulai mendengar, ada kesadaran. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu tadi rendah hati. Mau bertumbuh, dan menurut saya ya, ayo belajar. Zaman kekinian, ya, proses belajar itu sudah lebih mudah. Tidak harus susah, kan bisa sekarang, apalagi sekarang semua bisa online kan. Nah itulah yang kita tawarkan. Tapi tergantung, adakah niat di dalam diri untuk niat bertumbuh, itu yang saya bagikan di pertama perlu kerendahan hati,
kedua harus ada niat di dalam diri untuk bertumbuh, barulah itu akan datang, karena hukum alam ini sejenis menarik sejenis. Kuncinya rendah hati. Rendah hati. Mau bertumbuh. Mau bertumbuh. Cara tahu sudah rendah hati gimana? Ya, membuka diri. Kadang orang mikir, saya udah rendah hati gitu. Atau saya udah mau bertumbuh kok. Saya mau kok dikritik, gitu kan? Gimana caranya bisa tahu pasti proses rendah hati sama mau bertumbuh? Ya. Orang yang rendah hati adalah menyiapkan ruang di dalam dirinya untuk berbagi. Orang yang rendah hati, dia menyadari dia nggak bisa tumbuh sendiri, hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain untuk bersosial. Dan akhirnya orang yang rendah hati itu paham bahwa dia membutuhkan Tuhannya. Ya, jadi berserah itu tidak hanya kata-kata. Kan semua orang sudah berketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Apalagi di Indonesia, Pancasila sila pertama. Jadi bukan hanya omong, batin kita menyadari bahwa manusia itu membutuhkan Tuhannya. Dan begitu kesadarannya mengarah pada Tuhan, sudah pasti dia akan rendah hati. Tapi ya itu, ketika dia menyadari bahwa dia adalah ciptaan Tuhan, rendah hati harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari, ya menerima orang lain apa adanya, karena semua ciptaan Tuhan. Jadi kalau masih, wah ini masa nggak mau terima yang ini? Itu namanya belum rendah hati. Ketika dia belum menyadari bahwa Tuhan itu menciptakan semua alam semesta ini beserta seluruh manusianya, membedakan manusia. Ya tidak hanya manusia, semua ciptaan makhluk Tuhan. Begitu dia membedakan, ya dia sudah sombong. Begitu dia menerima, oh ya semua itu adalah ciptaan Tuhan, dia sudah rendah hati. Oke, niat bertumbuh adalah ketika dia tidak mengkotakkan lagi harus si A, si B, ya C. Dia membuka dirinya. Niat bertumbuh itu dia harus membuka pintu hatinya dengan ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Tidak hanya, saya mau belajar yang ini aja, saya nggak suka yang itu, saya belajar yang ini, saya nggak suka itu. Berarti ini fanatik, dia hanya itu saja. Padahal ilmu pengetahuan itu seluas samudra, katanya. Gitu. Ya cuma dua itu aja. Begitu dia membuka diri dengan ilmu pengetahuan yang tadinya hanya dipahami ilmu pengetahuan berfisik, maka akan terbukalah ilmu pengetahuan yang non berfisik tadi, energi lah, mulai kesadaran. Realitanya semakin lama semakin luas. Realitanya semakin luas. Oke. Tapi ya kayak tadi Bunda bilang, semakin banyak, kita harus semakin banyak isi diri kita dengan ilmu pengetahuan. Setuju? Setuju. Saya teringat sama seseorang yang dia mengisi dirinya dengan banyak sekali ilmu pengetahuan, tapi akhirnya bingung sendiri. Kiaf lagi nggak ada ya? Sorry ya, Mas Kiaf. Ya karena beliau sendiri udah cerita gitu kalau dia sendiri mengisi banyak pengetahuan dan akhirnya dia sampai ke dalam satu fase di mana dia bingung sendiri. Berarti pengetahuan aja kan tidak cukup. Tidak cukup. Ya, jadi tetap kebijaksanaan juga harus muncul kan, itu akan bertumbuh. Nah, sama aja seperti ini yang bertanya jalan pagi-pagi. Gimana cara bedain antara makhluk yang lebih tinggi dan tidak, agar kita tidak terjebak Bunda? Gampang ya, belajar aja. Maksudnya kalau memang sudah itu yang ingin dipahami, kita punya alat pengukuran dengan metode Solmeter Measurement Technique of Radiation, di mana kita mengukur radiasi-radiasi yang ada di alam ini, termasuk semua makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga kita tahu, oh yang ini cahaya di dalam dirinya kecil sekali, isinya kok gelap, energinya kok kasar. Oh berarti itu masih di bawah, masih rendah tahapannya. Oh tapi yang ini kok energinya halus sekali, kemudian cahayanya kok kuat banget, powernya besar. Oh marahlah kepada Tuhan, orang ini mengarah pada Tuhan. Jadi semua itu ada ukurannya. Ya saya bersyukur dengan proses Soulmeter ini membuat orang tidak terjebak. Apalagi beda antara yang kita bahas selalu seru ya,
antara proses ke paranormalan atau ke spiritual. Ya, begitu memang perlu perlu satu alat ukur ya Bunda ya. Ya, benar. Pantes kita lihat waktu teman-teman yang emang udah ikut Soulmeter, mereka komennya luar biasa gitu. Ada satu cuplikan mungkin ya. Siap? Biar tambah kepo belajar Soulmeter. Ntar dulu, ada berapa klip? Ada 2 klip. Mungkin Bunda yang SMD, yang satu apa yang 2? Yang satu. Yang enggak itu. Oke. Biasa. Ya, kita lihat dulu aja nih. Satu klip tentang gimana pengalaman teman-teman yang sudah ikut proses Soulmeter. Namanya Putu Santi, saya dari Bandung, saya dokter bedah. Nama saya Indira Laksmi, Kak. Bisa dipanggil Indira. Saya umurnya 17 tahun. Sekarang saya tinggal di Batam dan saya masih duduk di kelas 3 SMA. Saya Riki dari Surabaya. Itu karena jujur saya rindu sama Tuhan. Tapi saya nggak tahu bagaimana approach Tuhan dengan cara yang benar gitu. Apakah saya harus meminta atau harus bagaimana gitu loh. Ada beberapa orang, mungkin saya juga termasuk ya, yang kalau misalnya sesuatu itu, masa iya sih? Apa objektifnya tuh apa gitu loh. Jadi kan semua itu kan harus ada objektifnya ya, harus bisa kita nilai gitu. Ya, perasaannya tuh nggak bisa diomongkan. Ada terharu, bahagia saya, lalu sukacita. Pokoknya nggak bisa diomongkan dengan kata-kata. Mungkin klise ya, tapi gue merasa Tuhan mencintai gue. Emang gue ngerasa itu sih. Maksud gue mungkin sama seperti banyak orang ya, pengen tahu jalan pulang gitu, dan gue dikasih. Rasa yang dulu hampa gitu akhirnya sekarang bisa nemu, oh ini aku yang sebenarnya gitu. Kayak ini yang aku cari gitu loh. Selama ini aku kayak tersesat sampai akhirnya aku ketemu Bunda, Indira ketemu Bunda. Ya, jadi ngerasa lebih tenang, lebih bisa giving my best version of myself gitu. Kayak semoga kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan Soulmeter ini. Ya, perasaannya tuh nggak bisa diomongkan. Ada terharu, bahagia saya, lalu sukacita. Pokoknya nggak bisa diomongkan dengan kata-kata. Saya semakin yakin kalau ini tuh akan sangat membantu gitu untuk pekerjaan saya. Karena saya merasa pekerjaan saya ini bukan untuk saya gitu, tapi banyak untuk orang. Jadi saya pengen orang tuh lebih baik. Saya mengambil keputusan dalam pekerjaan pun tentunya saya akan cek dengan Soulmeter dulu. Seperti itu. Yang bakal Indra lakuin ke depannya, living my life to the fullest. Kayak udah misalnya Indra kan sudah tahu nih dengan SM, jadinya seperti kata Bunda, itu adalah cara Tuhan mencintai kita. Jadinya Indra bisa tahu, oh ini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Karena kehendak saya belum tentu baik untuk saya gitu. Jadi ya sekarang misalnya dulu nih Indra kayak, oh I want this. Tapi sekarang no, I'm just giving my life to him gitu loh. Saran saya sebaiknya beli bukunya Soul Reflection dulu ya. Lalu ketika misalkan Anda punya suatu masalah, Anda tinggal buka acak halamannya. Tinggal dibuka acak, nanti akan ada solusinya. Dibuktikan aja deh. Dengan SM jadinya seperti kata Bunda, itu adalah cara Tuhan mencintai kita. Gue rasa kalau lu rindu Tuhan, gue rasa ini jawaban. Mari bertumbuh bersama Soul is Solution. Rock man. Nama saya Esther, saya asal dari Tangerang. Saya namanya Muslimatin, dari kota Semarang, Jawa Tengah. Nama saya Gusti Ngurah Anom Gunawan, bisa dipanggil Pak Anom. Saya dari Batam.
Yang mengenalkan itu anak saya yang sudah mengikuti di sini, Linda Maharani namanya. Pertama cerita-cerita, yang kedua buku, dan saya sering mendengarkan dari YouTube. Dulu saya salah satu orang yang pemarah karena kerjaan saya di lapangan itu berpengaruh dengan emosi saya. Begitu ada masalah di lapangan, biasanya yang menjadi pelampiasan anak-anak saya. Anak-anak yang kena marah di rumah, saya mudah tersinggung dengan istri. Ternyata energi itu bisa diukur gitu. Dan makanya saya itu ingin belajar lebih lanjut. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada tim Soul yang selalu bekerja keras. Timnya sangat luar biasa, menyebarkan vibrasi positif pada kami semua peserta, khususnya saya sendiri. Selama 2 hari ini saya sangat merasakan kebahagiaan yang mungkin belum pernah saya rasakan seperti sekarang ini ya. Saya juga tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, ini memang luar biasa. Melatih kepekaan diri, tangan gitu untuk mengetahui kebenaran Tuhan, itu suatu pelajaran yang tak ternilai harganya. Luar biasa pelajaran, sehingga saya merasa bisa terhubung dengan Tuhan. Mari tumbuh bersama Soul Solution. Ya, itu tadi cuplikannya 2 cuplikan sih sebenarnya. Tapi emang ngerasain kan gimana rasanya, ada yang bilang terharu segala macam karena mereka ya emang cerita dari dalam hatinya, maksudnya bukan di setting atau gimana ya. Ya gitu bisa kelihatan prosesnya seperti apa. Ya kan Mbak Esther kebetulan ada orang. Ya, dan Bapak Ibu itu bisa dibilang satu kondisi proses spiritual awakening yang terkondisikan. Ya. Dan Ya, sebenarnya sih mereka sudah mengalami semua ya. Cuma karena kebingungan ya, tubruk sana, tubruk sini, akhirnya mereka masih mencari lagi. Nah, kebetulan inilah yang kita bagikan untuk penguatan bagi mereka dengan apa yang mereka alami, sehingga lebih terarah bahwa proses jiwa itu sejatinya apa yang kita rasakan adalah kerinduan kita akan Tuhan, karena kita bagian dari percikan cahaya Tuhan itu sendiri, yang akhirnya misi jiwa kita terakhir adalah menyatu dengan kekuatan Tuhan. Iya, banyak yang nanya, ada nggak kelas online Soulmeter teman? Nggak ada, karena ya mereka yang tadinya menuntut dengan online, akhirnya setelah mereka datang dan belajar, mereka pun mengatakan ini nggak bisa online Bunda, karena perlu sentuhan secara personal, ada rasa yang terlibat, kemudian ada yang harus terukur, dan apalagi proses pemurniannya itu memang spesial. Jadi bukan hanya kata-kata, tapi butuh power kekuatan Tuhan yang besar untuk benar-benar membuat kesadaran jiwa kita terbangun lebih kuat mengarah kepada Tuhannya. Ya, nggak usah kalau mikir, oh saya mau ke sana, ikutin dulu. Yang pertama adalah langkah awal mengenal jati diri. Karena ya untuk ikut Soulmeter harus langkah awal mengenal jati diri dulu. Mungkin kalau yang penasaran bisa ngelihat, bisa baca-baca linknya di sini ada. Masih ngeliatin editornya, udah kan ya? Udah, oke. Ya, sama ini Yana Supri ingin ikut Soulmeter, tapi saya ingin keyakinan saya lebih baik dan kuat. Gimana ini Bunda? Ikutin aja langkah awal mengenal jati diri. Ya, beliau juga tadi kalau nggak salah beliau yang bertanya ya, gimana caranya menumbuhkan keyakinan biar kita lebih baik dan kuat? Ya, disitulah nanti. Ya, awalnya kan dasarnya dulu. Jadi langkah awal mengenal jati diri, nanti ada 4 aspek pemahaman itu, sehingga nanti ada dasar yang kuat untuk melanjutkan ke proses workshop. Kemudian tadi ada yang bertanya, adakah kelas untuk Manula, ya, Moira, ST ya, Ibu di atas, di bawah, ya, atas lagi, iya, ya Ibu Moira, salam Bunda, Dr. Hastu, ya Rastu namanya Bu, usia di atas 50, boleh ikut belajar Soulmeter?
atau ada kelas manula. Ya seperti tadi Ibu Muslimatun ya. Muslimatin. Ya maaf Bu. Muslimatin, beliau sudah hampir 80 tahun tapi masih kuat, dan banyak beberapa kemarin juga di atas 70 tahun. Karena yang ngajar juga di atas 50 tahun. Enggak semua ya. Ya saya. Iya. Terus ada lagi ya, nanti kalau penasaran ikutin aja dulu deh langkah awal mengenal jati diri. Di situ bisa diskusi segala macam karena ikut masuk grup Telegram habis. Iya, betul. Oh, tadi ada yang menarik juga. Sebentar, saya scroll dulu. Coba ke bawah. Ini tadi dari Miftakur Rohman. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama. Minta maaf dulu Bun daripada diprotes. Saya juga minta maaf tadi, maaf salah menyebutkan. Mohon izin tanya Bunda, ada teman saya lagi proses bertumbuh tapi cenderung peka sama makhluk-makhluk astral sampai jadi beban fisik dan psikis. Kira-kira untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh itu gimana solusinya? Terima kasih. Iya, solusinya ya sebenarnya kita mempunyai pemahaman yang benar dengan sudut pandang yang benar ya. Jadi kalau kita belum benar di sana, maka kita akan jadi bingung, bikin stres, tambah psikis muncul, ketakutan, cemas dan sebagainya. Jadi mungkin dikenalkan aja ke langkah awal mengenal jati diri, karena dengan dia paham dengan konsep ini, dia akan bertumbuh. Dia tahu, oh saya tuh begini, oh saya tuh bertumbuh dengan ini. Karena banyak orang yang mereka masih terjebak ya pada makhluk-makhluk astral ini, merasa itulah spiritual yang sesungguhnya, dan kadang sudah euforia ya karena merasa sakti, aneh dan sebagainya. Padahal itu belum sampai tahapan yang lebih dalam. Kita pun perlu belajar. Nah, hal yang seperti ini kalau dulu mungkin masalah ini tidak banyak dibicarakan, tapi sekarang dengan proses kesadaran manusia yang bertumbuh ini sudah mulai memang menyadari bahwa ini adalah suatu kebutuhan. Ya, kalau memang Santi sampai ke proses soul matter, tidak ada lagi kebingungan. Karena dengan proses mengukur radiasi energi di alam ini, kita akan dituntun oleh kekuatan Tuhan, kebenaran Tuhan, bukan pada kebenaran manusia. Ya, apa yang menjadi kebenaran di alam ini sesuai dengan hukum alam, hukum energi, hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Semua membahas mengenai hukum alam, tapi sebenarnya mereka tidak paham betul bagaimana cara bekerjanya. Padahal semua proses hidup kita itu terimbas dari hukum alam yang ditegakkan oleh Tuhan untuk mengatur semua tatanan makhluk ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Jadi kalau kita paham dengan hukum ini, nanti akan dibahas di workshop Soul Matter, maka kita akan, oh ya, saya harus selaras dengan ini. Oh, saya harus mengubah pola pikir saya supaya ini terjadi. Jadi semua itu dapat terjawab ya. Dengan proses Soul Matter semua ada jawaban. Ya, itu jadi satu proses yang bisa menjawab kegalauan-kegalauan ya Bunda ya. Dan mungkin ada beberapa teman yang saya masih pengen tanya-tanya dulu gitu, atau ini ada yang bilang saya udah ngikuti kelas online tapi merasa enggak mampu atau gimana. Mungkin bisa mau tanya-tanya dulu, bisa aja kritik, saran, tanya atau gimana, bisa hubungin nomor yang tertera di layar. Bukan free consultation ya itu ya. Ini Pak Gede Arda, nomornya Pak Gede Arda, mungkin bisa kalau mau nanya atau gimana tentang info-info kelas atau apa bisa ke situ, atau mungkin langsung ke web juga bisa di soul.co.id. Ya. Ternyata bahasannya ini pun sebenarnya kalau dibilang bahasannya udah selesai banget, belum juga nih Bu. Belum sih, pertanyaannya banyak ya, tapi ya kita tidak bisa memuaskan semua orang. Mungkin jangan terlalu banyak juga, karena
takut kebebelan, nggak semua masuk ya. Jadi saya rasa ya cukuplah, kita harus bisa mengatakan cukup dulu, bukan untuk sesuatu yang bagaimana, tapi untuk bisa direnungkan terlebih dahulu ya, dipahami. Kalau memang masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komen ya, di komen bisa. Jadi di komen itu kalau memang ada pertanyaan ya kita pasti akan coba untuk menjawabnya. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab bisa ke komen ya, soalnya kalau live chat gini kadang-kadang kan kalau kita mau jawab harus nyari satu-satu. Kalau di komen tuh lebih mudah lah kita menandai sehingga kita jawab. Mungkin itu sekarang seperti biasa closing statement dari seorang Bunda Arsaningsih. Biasa Bun, dipancing dulu keluar semua. Terus sekarang udah keluar semua baru tanyain closing statementnya apa. Iya dong, jadinya ya bahwa proses spiritual awakening itu akan dialami oleh semua jiwa yang terlahir di bumi ini. Ya, tapi semua tentunya sesuai dengan kesadaran atau tingkat kapasitas jiwa yang pernah dialami. Ya, tentunya ya itu tadi, jiwa remaja sudah mengalami, sudah sesuai dengan rekaman yang dia miliki ya. Itu dulu untuk menumbuhkan, karena misi jiwa itu kan harus terus berlanjut. Nah, dari semua rekaman itu akan menimbulkan membuat suatu kesadaran kita bertumbuh. Karena apa? Karena ketika kita meninggal, ya, terlahir dari rahim ibu itu semua rekamannya hilang. Ya, sehingga kita harus memulai tentunya dengan kesadaran yang berfisik dulu, sesuai dengan kapasitas kemampuan otak kita yang disebut otak purba untuk kesadaran berfisik, ya. Setelah kita berkembang, ada beberapa yang mulai muncul spiritual awakening. Ini pun setiap jiwa berbeda. Jangan pikirkan adalah sesuatu yang luar biasa. Sederhana-sederhana sebenarnya mengarahkan kita untuk proses pencarian diri kita. Sehingga kita menyadari siapa diri kita. Ya, kalau mereka yang sudah bertumbuh mungkin lahir sudah jadi anak indigo dan sebagainya. Nah, dari proses ini bertumbuhlah. Untuk proses bertumbuh tentunya butuh tadi kerendahan hati. Kemudian niat untuk bertumbuh. Ya, sehingga kita akan dipertemukan karena hukumnya sejenis menarik jenis. Kita akan dipertemukan dengan pembelajaran-pembelajaran. Ya, tadinya realita kita hanya sebatas kesadaran berfisik, kemudian realita kita akan meluas. Dari sini pun kita akan mendapat dari sudut pandang yang banyak. Untuk itu pun kita perlu tuntunan guru. Kalau tidak, dia akan jatuh bangun terus dan butuh waktu yang lama. Apalagi ego. Karena untuk mempunyai guru tentu dia butuh kerendahan hati. Itu pun tergantung pada hukum sejenis menarik sejenis. Jadi ada beberapa akan menemukan banyak guru karena terus berbeda kesejenisan mungkin. Dia rekamannya jiwanya sudah lebih tinggi, ya. Tapi karena proses lahir dia lupa, maka dia pun harus berjalan diingatkan sesuai step-step kesadarannya. Tentu dia akan, ini tidak cukup, numbuh lagi. Jadi banyak guru yang hadir. Nah, dari proses itu akhirnya dia akan menemukan guru yang mampu menjawab semua pertanyaan dan mulai mengarahkan pada kesadaran Tuhan. Nah, jadi mulai nyadar bahwa jiwa ini butuh proses untuk kembali pulang. Ya, menyelesaikan semua hutang karma, mengupas bawang lapisan demi lapisan dari karma-karma yang kita bentuk, hutang-hutang kita, dan akhirnya cahaya Tuhan ini semakin menguat di dalam diri mereka. Nah, setelah cahaya ini menguat, akhirnya mereka punya kesadaran akan kembali pulang dan menyatu dengan kekuatan Tuhan. Ya, jadi itu proses yang sederhana, ya memang semua akan mengalami.
mari kita bertumbuh bersama. Ya, karena tetap kita perlu saling support, ya, perlu tuntunan, dan tentunya pembelajaran akan datang ketika kita meniatkan untuk bertumbuh. Itu aja Pak Dr. Hasto. Ajanya panjang. Ya kan katanya disuruh. Ya diulang lagi tadi. Bisa diulang Bun, apa yang diulang? Ya soalnya Bunda nih apa ya, itu bukan sesuatu yang udah di set ya, maksudnya bukan sesuatu yang udah dipikirin sebelumnya atau gimana ya, sesuai dengan proses perjalanan ya, itu yang ya hasil diskusinya seperti itu. Ya itu kan hasil diskusi kita. Iya. Walaupun saya nggak bisa kalau suruh nulis dulu, nggak bisa saya karena ya begitulah, nggak bisa dijelaskan. Hasil download dari mana ya? Ya itu bagian, ya sudahlah. Ya kalau mau tahu nanti apa prosesnya Tapi ada satu jawabannya. Tadi saya disuruh jawablah, itu adalah bagian dari proses connecting kepada Tuhan. Ya benar sekali Tuhan. Ya begitulah. Ya begitulah. Karena ya kita juga baru mulai diskusi tentang ini jam berapa tadi? Baru 2 atau 2 jam sebelum acara ya. Ya. Mungkin itu closing dari Bunda. Saya juga sempat nulis. Kalau saya emang disempetin nulis gitu ya, bukan karena emang proses dari tadi baru bikin, enggak. Makanya biar sempat ada tulisannya duluan gitu di situ. Jadi moga-moga relate sama teman-teman dan bisa dapetin intinya ya. Jadi jutaan pertanyaan yang ingin ku tanyakan agar dapat mengerti apa sebenarnya yang ku jalani, tanpa harus terus mempertanyakan apa sebenarnya terjadi pada diri ini. Mungkin banyak yang mengalami hal seperti itu. Siapa aku? Apakah aku raga yang berjiwa, atau sebenarnya raga ini adalah kendaraan sang jiwa? Berjuta ilmu teori udah kudalami, tapi tetap aja kenyataan ini belum bisa kusalami, belum bisa berdamai Bunda. Apa aku harus nunggu awakening? Ku nanti waktu itu dengan tangan di bawah kening, terus mikir. Tapi apa proses itu akan terasa instan atau perlahan? I need to understand it. Wow. Muncul potongan yang bikin pusing, baru paham setelah tak terasing, menerima semua jenis cuplikan dan mencari benang yang menghubungkan. Menghubungkan jutaan cuplikan bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Coba, gagal, akhirnya harus mulai dari awal. Bersyukur kalau ada guru yang mengawal. Tapi memang gak ada yang seketika. Semua berproses hingga ketika semua sudah waktunya, terkumpul semua puzzle. Baru pemahaman bisa full. Wah, luar biasa. Jadi, ya begitu. Banyak banget pertanyaan dan cuplikan-cuplikannya terus muncul. Nggak tahu, mungkin kalau kita cuma ngeliat dari satu cuplikan doang, nggak dapet. Harus ditunggu sampai full, baru bisa kita mengambil kesimpulan. Mungkin itu aja dari saya dan Bunda. Semoga relate sama teman-teman dan bisa memberi manfaat sharing-sharingnya. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa nonton minggu depan. Ya, kita akan terus bahas, tapi juga tolong sharingnya, mungkin apa yang menjadi kebingungan Bapak Ibu. Ya, jangan ditulis di live chat, nanti bingung kita nyari. Iya, sebaiknya tulis di komen sehingga kita bisa mencoba untuk menganalisa dan membagikan. Ketika ada satu pertanyaan, maka itu akan membangunkan banyak orang untuk proses spiritual yang lebih baik. Mungkin teman-teman yang sudah di grup langkah awal mengenal jati diri ya bisa share di sana juga. Ya.
bantu kami untuk proses ini, karena kita semua sedang membutuhkan informasi yang benar-benar akan membuat proses pertumbuhan spiritual kita semua jiwa di bumi ini untuk mengarah pada Tuhannya. Saya mungkin tahu masalahnya kenapa kalau komentar nggak dijawab ada yang sedih. Saya juga pernah ngalamin karena kita sayang Bunda terus komentar nggak dibaca kayak putusin cinta. Komentarnya banyak masalahnya. Iya itu dah. Iya. Ya, saya akan mencoba tapi ya sesuai dengan kapasitas. Saya yakin semua akan bertumbuh dan bisa bertoleransi dengan proses ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu, saya tidak mengecewakan Bapak Ibu, paling tidak mungkin saya tidak balas chat secara itu, tapi dalam forum ini saya bisa berbagi lebih banyak lagi. Ya, mungkin ada beberapa yang nggak bisa dijawab dengan itu, tapi mendingan kita langsung jadiin satu pembahasan full ya. Iya. Ya, mungkin itu aja deh Bun. Kalau nggak ditutup-tutup kita bisa lanjut terus sampai besok. Ya, terima kasih semuanya yang sudah nonton, yang udah join live, yang udah bertanya, yang mohon maaf nih nggak bisa semua pertanyaan dijawab. Yang udah testimoni terima kasih, yang di balik layar Deva, Gong Tuni dan teman-teman semuanya terima kasih semua. Sampai ketemu di besok. Oh iya, besok meditasi. Online meditation. 19:30 Wita. Mari bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama.